keutamaan berbakti kepada kedua orang tua dan akibatnya orang yang berani kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana au kama qala wa qala sallallahu alaihi wasallam barru aba'akum tabarrukum abna'ukum, amma ba'du. Dalam kesempatan kali ini bersama saya orang jalanan akan menceritakan fadilahnya orang yang berbakti kepada orang tua dan orang yang durhaka kepada orang tua. Firman Allah dalam kitab suci Al-Quran, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Shadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam barru aba'akum tabarruukum abna'ukum, yang artinya Allah telah berfirman dalam kitab suci Al-Quran, sembahlah Tuhanmu dan jangan menyekutukannya, dan kepada kedua orang tuamu berbaktilah, jangan durhaka kepada kedua orang tua. Sedangkan Al-Quran saja menceritakan wa qul lahuma qawlan karima, berkata tuturlah kepada kedua orang tua dengan kata-kata yang mulia. Wala taqul lahuma uffin, dan jangan berkata kepada kedua orang tua uffin. Ush, artinya uffin itu orang kita mengartikan ush, itu enggak boleh, apalagi sampai menyakiti hati atau menampar. Ini ada cerita, ada seorang ayah itu menaruh uang di pecinya. Nah, anak tahu di Al-Quran nggak ada kata-kata nampar kepala itu dosa. Dosanya cuma ush. Karena ketololan anak ini, dia nampar kepala orang tua sebab mau ngambil uangnya. Sebab orang tua itu diminta uang nggak ngasih, lalu nampar kepala. Ini lebih besar dosanya daripada kata-kata uffin atau kata-kata ush. Maka berhati-hatilah dalam menghadapi situasi yang kekurangan pengertian tentang ayat uffin. Artinya jangan berkata ush saja nggak boleh, apalagi nampar. Ada sebuah hikayah diceritakan dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa dahulu ada 3 orang yang lagi perginya untuk mencari nafkah. Kemudian orang itu berteduh di sebuah gua. Orang 3 itu berteduh di sebuah gua. Nah, dumadaan ujuk-ujuk itu gua itu pintunya tertutup oleh batu yang besar. Orang 3 di dalam gua sangat menderita, sangat susah. Bagaimana tidak bisa bernafas karena tertutup oleh batu. Lalu ketiga orang itu sama berkumpul, musyawarah, bagaimana agar kita itu bisa keluar dari batu ini. Nah, satu orang punya pendapat, bagaimana
mengadukan suatu masalah ini kepada Allah, yakni bertawasul. Bertawasul dengan amal kebaikan kita. Lalu seorang menceritakan, saya punya amalan, yaitu perbuatan. Setiap hari saya merumat orang tua saya, sehingga menyediakan susu buat orang tua saya. Orang tua saya itu sudah jompo, tidak bisa apa-apa. Kemudian setiap hari saya menyediakan susu. Saya tidak mau berani untuk minum. Sedangkan anak saya juga mau minta, saya larang. Jangan, nanti saja kalau sudah diminum oleh nenek kamu. Nah, karena saya itu sangat ingat kepada sabda Rasulullah, maka orang itu lalu pintunya tertutupnya batu sedikit bisa berjalan, bergerak sendiri. Nah, ini diantaranya bahwa orang berbakti kepada orang tua itu sangat besar sekali pahalanya. Lagi ayatnya, setelah dosa, setelah menyembah kepada Allah, yang lebih utama adalah berbakti kepada orang tua. Sehingga ada seorang sahabat, dia mau ikut perang, tapi orang tuanya melarang. Jangan, tidak boleh oleh Rasulullah untuk mengikuti jihad fisabilillah. Lebih diutamakan untuk membaktikan diri kepada kedua orang tua. Lalu orang yang kedua, saya punya amalan, yaitu aku tuh punya karyawan. Karyawan itu kerja di tempat saya kira-kira 3 tahun. Sebelum saya bayar, karyawan itu pulang ke kampungnya. Sudah lama sekali, ada 10 tahun karyawan saya datang. Nah, niatnya karyawan itu mau silaturahmi kepada majikannya. Kemudian majikan itu bertanya, kamu kesini mau apa? Oh, majikan, saya kesini itu mau silaturahmi. Oh, saya kira mau minta bayaran kamu. Loh, apa saya punya uang di sini, punya harta? Itu lihat, kambing begitu banyak, sapi begitu banyak, itu kepunyaanmu. Karena dulu kamu punya gaji, saya belikan kambing, saya belikan sapi. Sekarang sudah banyak sekali kambing dan sapinya. Nah, ini tandanya. Lalu setelah dia menceritakan itu, batu itu sedikit menggeser. Jadi amalan yang baik itu bisa untuk tawasul atas kesulitan-kesulitan. Yang lagi satu, ada seorang pemuda, saya juga punya amalan. Amalan saya ini punya pacar. Pacarnya cantik dan kaya. Ya Allah, siapa yang tidak ingin punya pacar cantik dan kaya? Pada suatu hari, si cewek itu mengajak kepada saya untuk berbuat yang dilarang oleh Allah, ialah berzina. Tetapi saya tidak mau. Enggak, saya takut kepada Allah, takut azabnya Allah. Dia bilang begitu, subhanallah, mendadak batu itu bisa keluar, bisa membuka semua pintunya di gua itu. Lalu orang 3 itu bisa keluar dari penderitaan. Di dalam gua tertutup batu. Itu diantaranya amalan yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Lalu bagaimana orang yang berani kepada orang tua? Ya Allah, termasuk dosa besar ialah aqul walidain, berdurhaka kepada orang tua. Dalam suatu kisah, ada seorang sahabat
yang bernama Alqamah. Alqamah itu sahabat yang sangat dekat kepada Rasulullah. Kalau sholat selalu berjamaah di belakang Rasulullah. Suatu hari Alqamah itu dia punya seorang istri, cantik orangnya. Nah, Alqamah itu biasanya memberi uang kepada ibunya, memberikan makanan kepada ibunya. Biasanya seorang anak itu sangat berbakti kepada orang tua karena digoda oleh istrinya yang cantik. Maka Alqamah itu sedikit hartanya disisihkan kepada istrinya. Wah, kemudian Alqamah itu dimintai oleh ibunya. Alqamah, mengapa kamu tidak memberi sesuatu biasanya buat saya? Kok malah dikasihkan kepada istri kamu? Oh iya bu, karena istri saya kan cantik dan menyenangkan, sedangkan ibu kan tidak. Lah, itu ibunya sangat menderita, sangat sakit hatinya. Lalu lama Alqamah itu diberi cobaan oleh Allah, sakit sampai mau meninggal dunia. Lah, Alqamah begitu mau meninggal dunia, sama sahabat-sahabat dituntun untuk membaca 2 kalimat syahadat. Alqamah tidak bisa membaca 2 kalimat syahadat karena susahnya para sahabat itu sowan kepada Rasulullah. Ya Rasul, itu sahabatmu Alqamah sudah mau meninggal tapi tidak bisa membaca syahadat. Wah, itu ibunya sama Alqamah rumahnya jauhan, kira-kira 300 meter lah, agak jauhan. Lalu Rasulullah datang ke tempat Alqamah. Ya Alqamah, ingat aku. Alqamah diam saja. Suruh baca syahadat, tidak bisa. Suruh baca Allah, Allah tidak bisa. Nah, lalu Rasulullah bertanya kepada sahabat, hai sahabatku, apakah ibunya Alqamah masih hidup? Masih ya Rasul. Di mana? Di kampung sebelah sana. Lalu Rasulullah mendatangi ke ibunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Kok dengaran datang kemari? Iya bu, ibu sama Alqamah itu sayang tidak? Ibunya terdiam. Tidak ada anak yang tidak sayang kepada anaknya. Mengapa ibu kok tega? Anakmu itu ibu mau meninggal dunia tapi tidak bisa membaca 2 kalimat syahadat. Itu punya dosa apa bu? Oh, diceritakan oleh ibunya. Begini. Alqamah itu lebih mencintai istrinya daripada aku. Padahal aku yang mengeluarkan, yang melahirkan, yang netei. Segala-galanya itu ibu. Malah dia menyakiti hati ibu. Jadi ibu nggak mau memaafkan Alqamah. Tidak ya Rasul. Kemudian Rasulullah menyuruh pada sahabat, hei sahabat-sahabatku, kalian saya suruh nyari kayu bakar. Buat apa ya Rasul? Buat bakar Alqamah. Karena sangat dosa besarnya Alqamah kepada ibunya. Sudah, sahabat-sahabat mengumpulkan kayu banyak. Lalu kayu itu dinyalakan apinya. Sudah membara. Api sudah membara. Ayo angkat Alqamah, angkat. Mau diangkat, ibunya tidak tega. Jangan ya Rasul, sudah saya ampuni Alqamah.
Sudah ya Rasul, jangan ya Rasul, jangan dibakar anakku. Lalu Alqamah dituntut untuk baca syahadat, bisa membaca syahadat. Nah, itulah kisahnya sahabat Alqamah, karena tadinya tidak bisa membaca kalimat syahadat karena berani kepada orang tua, menyakiti hati orang tua, sehingga tidak bisa membaca kalimat syahadat. Setelah ibunya memaafkan kepada Alqamah, lalu Alqamah bisa baca syahadat. Itu. Maka mari kita hormati, kita muliakan ibu kita, bapak kita. Menghormati kepada ibu itu tingkatannya lebih, tingkat 3. Karena sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, man ahaqqu bisuhbati, siapa ya Rasul orang yang paling utama saya baiki? Nabi bersabda, ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Ummuka. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Abuka, ayahmu. Kemudian siapa lagi ya Rasul? Saudara tuamu, tetangga-tetanggamu, kamu muliakan. Nah, itu diantaranya kita wajib memuliakan orang yang lebih tua. Setelah ibunya tingkat 3 kali daripada ayah, lalu saudara yang lebih tua, menyayangi kepada yang lebih kecil, menghormati kepada tetangga, dan memuliakan kepada tetangga. Itu. Kiranya sekian dulu sekilas cerita dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita bersama-sama berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffaru dzunub, ya Sattarul uyub, ighfir dzunubana. Ya Allah, ya Karim, wahai Zat yang Maha Pengampun, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan dosanya guru-guru kita, dan dosanya semua orang mukmin, orang muslim dari dunia jagat rat. Semoga-moga Allah ngampuni mereka semua. Ya Allah, ya Karim, ya Allah, ya Rabbi, kita semua mohon agar diberi selamat dunia, selamat akhirat, bejam dunia, beja akhirat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahim, irhamna ya Allah. Melasana kita semua ya Allah, orang-orang yang banyak hutang, semoga cepat bisa membayar hutangnya. Yang masih jomblo, cepat-cepat mendapat jodoh. Orang yang tersesat, semoga cepat-cepat diberi petunjuk. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghaffaru dzunub, ya Sattarul uyub. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahim, ya Rahmanu, ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, angkatlah balak musibah di negeri ini ya Allah, terutama musibah corona ini ya Allah. Angkatlah ya Allah, angkatlah ya Allah ya Rabbal Alamin, agar semua rakyat Indonesia ini selamat dari corona, selamat imannya, selamat Islamnya, selamat tauhidnya, hingga kita semua mati dalam husnul khotimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, ya Karim, berikanlah petunjuk hidayah kepada pemimpin-pemimpin negeri kita ini, diberi petunjuk hidayah taufik untuk menjalankan pemerintahan yang mendapat ridho darimu ya Allah. Dijauhkan kita semua dari perbuatan yang mungkar, perbuatan mungkar zahiran wa batinan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.